Halo, salam sehat untuk teman-teman semua. Kita kembali lagi kali ini akan ke Eropa. Gua akan bahas hanya dua pertandingan cuman ya, karena memang ini ya pertandingan yang gue tonton dan juga jalannya pertandingannya seru dan hasilnya juga cukup menarik ya. Jadi gua akan bahas Arsenal dari Premier League dan dari La Liga gua akan bahas Real Madrid ya. Dua-dua ini kebetulan dua tim ini menjadi pemuncak klasemen bagi liga masing-masing ya. Dan gua akan mulai dari Arsenal ya. Ini kemenangan yang sangat penting karena beberapa jam sebelum Arsenal menghadapi Brentford, singgasananya sempat dicuri ya oleh um, Man City ya, dan juga Tottenham juga sempat ada di peringkat kedua 4 poin sama dengan City dengan 17 poin, tapi kemudian Arsenal menang dari Brentford dan langsung kembali ke puncak klasemen. Walaupun tentunya ya ini baru pekan ketujuh ya, jadi apapun masih bisa terjadi ya. Jadi tidak mengatakan apapun sebelum kompetisi selesai, masih sangat panjang. Tapi gue hanya mau membahas bagaimana dari hari ke hari Arsenal semakin solid, semakin juga compact dan juga semakin percaya diri. Nah, pertandingan melawan Brentford ini Arsenal turun dengan formasi seperti biasa ya, 4-2-3-1. Dan yang menarik di sini adalah dengan diturunkannya Fabio Vieira ya. Ini karena memang Odegaard masih dalam kondisi cedera, jadi pengganti yang naturalnya adalah Fabio Vieira. Dan karena ini pula akhirnya Arsenal mencatatkan rekor ya, menampilkan pemain debutan termuda sepanjang sejarah, yaitu Ethan Nwaneri namanya ya, agak susah disebutin ya. Jadi dia masuk di menit ke berapa nih ya? Menit ke 90 ya, menggantikan Fabio Vieira. Jadi ini pengganti yang natural juga, sama-sama posisinya gelandang tengah. Ya, dan di pertandingan ini Arsenal main sangat bagus. Kenapa gue bilang sangat bagus? Ada perinciannya. Pertama adalah Arteta memfokuskan dulu mematikan bagaimana senjata utama dari Brentford yang sudah memakan korban. Ya, diantaranya MU dengan serangan balik yang mematikan. Ini dimatikan benar-benar. Salah satu yang gampang kelihatan adalah ketika serangan balik itu 4 orang itu pemain belakang Arsenal, atau 3 biasanya yang keteteran, Tierney, satu lagi Thomas Partey, itu pasti ada. Intinya ada 4 pemain belakang lah yang langsung lari secepat mungkin untuk mengantisipasi biasanya kombinasinya 3 pemain Brentford yang langsung membangun serangan balik. Jadi ini dijalankan dengan benar oleh Arsenal, sehingga apa? Sehingga lini depan dari Brentford tumpul. Terbukti ya, mereka hanya berhasil melepaskan 2 shot on goal ya. Dan Arsenal dengan permainan ala Arsenal ya, tentunya dengan mengalirkan bola, kemudian memindahkan serangan ke kanan dan ke kiri, itu bukan hanya bisa menang, tapi juga menang secara meyakinkan. Ada 7 tembakan Carragher yang diciptakan dan 3 diantara menjadi gol. Nah, gue akan bahas dulu dari proses dari setiap gol yang tercipta ya. Gol pertama itu sundulan dari Saliba ya, corner dari Bukayo Saka. Nah, ini lebih kepada kemampuan individu ya. Ini sundulan yang tidak mudah, jadi pasti menggunakan punuk kepala ya, dipoles gitu ya, bahasanya dipoles, kemudian masuk atau ya gol ya ke tiang jauh dari Brentford. Nah, ini gol yang gue katakan tadi lebih kepada bola mati lah begitu. Nah, yang menarik adalah gol kedua. Ini memang menunjukkan sekali lagi tumpuan serangan Arsenal banyak di sisi kiri. Dan juga yang kedua, bagaimana pentingnya pemain pelapis ya, ketika Zinchenko tidak ada Tierney di sana yang kemampuannya cukup seimbang lah begitu ya, dan juga sebaliknya. Jadi awal gol itu diawali dari pergerakan Tierney yang memang sangat rajin naik ke atas ya, kemudian dia kasih umpan ke Granit Xhaka dan luar biasa. Umpan lob dari Granit Xhaka langsung disambut sama Gabriel Jesus dan 2-0. Gue memberikan kredit poin buat Granit Xhaka yang penampilannya sangat luar biasa dalam 2 tahun terakhir, terutama musim ini. Tapi 2 tahun terakhir dia sangat berkembang dari seorang kapten yang sempat bermasalah dan hampir saja di hijack oleh Mourinho ke Roma, tapi kemudian dia tetap memilih bertahan di Arsenal dan sekarang luar biasa. Dan bahkan penampilannya juga mendapatkan apresiasi dari Ian Wright. Dan Ian Wright sendiri mengakui dia salah telah menilai Granit Xhaka bahwa ya ini pemain yang kurang bagus dan segala macam, dan ternyata sekarang luar biasa ya. Terlepas dari asis dia ke Gabriel Jesus, tapi dia juga bisa bertahan, dia juga punya visi dalam bermain, kemudian kapan tahu mengalirkan bola, kapan menahan dan seterusnya. Nah, kemudian gol ketiga ini juga ya sama, lebih kepada kemampuan individu, dan ini juga penting. Artinya
Fabio Vieira, gol dari Fabio Vieira ini menunjukkan sekali lagi bahwa setiap posisi itu perlu ada dua pemain yang jaraknya tidak terlalu jauh, kemampuannya itu tidak berbeda jauh. Ya kita lihat bagaimana Fabio Vieira ini yang memang tugas utamanya sebenarnya seperti Odegaard, mengalirkan bola ke depan, ya mengatur irama permainan, tapi dia punya shooting yang juga sangat luar biasa. Ini yang gua sempat di awal musim mengatakan Fabio Vieira ini pemain yang bagus tapi setengah mateng. Ya, dan gua rasa gua waktu itu mengatakan Arteta mungkin ada plan lain ya, membeli pemain yang katakanlah sedang-sedang saja tapi punya potensi sangat besar, harganya juga sedang-sedang aja, kalau nggak salah sekitar 30 juta pound. Tapi gua waktu itu bilang bisa jadi Arteta melihat ada potensi yang belum tergali dan kemudian dikeluarkan lah atau dipupuk kemampuannya, dan itu salah satunya syutingnya. Karena waktu gue lihat cuplikan highlightsnya waktu dia pindah ke Arsenal, gue lihat dia di Porto seperti apa. Itu memang syutingnya dia nggak terlalu bagus. Tapi kemarin kita lihat ya bagaimana syutingnya sangat sangat kencang, akurasinya juga sangat tajam sekali, dan dari jarak 25 yard itu mungkin sekitar 23 meter ya, cukup jauh, dan sekaligus menutup skor 3-0 buat Arsenal ya. Jadi sekali lagi kemenangan ini sangat penting dan juga memberikan kepercayaan diri untuk menyambut nanti derby London Utara awal Oktober ya. Dan juga Spurs juga sama, baru aja mendapat kepercayaan diri setelah mengalahkan Leicester 6-2 melalui hat-trick Son Heung-min. Nah, itu dari Liga Inggris. Kita sekarang ke La Liga. Nah, ini sekali lagi Real Madrid luar biasa ya, semakin meroket penampilan dari Vinicius dan Junior dan kawan-kawan. Tapi gua akan bedah ya, menariknya itu apa, hebatnya itu apa. Jadi pertama gua mau ngasih tahu, ini adalah kemenangan 10 kali beruntun Real Madrid di level kompetitif. Jadi mulai dari dia menang di Liga Champions dari Liverpool, kemudian menang di Super Eropa ya, dia mengalahkan Eintracht Frankfurt, kemudian berturut-turut dia menang 6 kali di La Liga dan juga 2 kali di Liga Champions. Jadi luar biasa penampilan Real Madrid dari segi kekompakan, dari segi kerjasama tim, dari segi kesuburan tim, ini juga sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat di klasemen sementara ini, Real Madrid 17 kali mencetak gol ya, hanya kalah dari Barcelona 18 kali. Nah, tapi ada tapinya nih teman-teman. Tapi kelemahan dari Real Madrid ini ada yang masih PR belum dikerjakan oleh Don Carlo, yaitu lini belakang. 6 kali mereka kebobolan, dan yang menariknya nih gue kasih tahu, dari 6 kali itu 5 itu selalu terjadi di babak pertama. Hanya sekali di babak kedua ketika melawan Atletico Madrid ya. Jadi golnya terjadi di menit 83 kalau nggak salah ya, 80-an lah gitu. Dan menariknya itu golnya sebenarnya nggak sengaja ya, kalau nggak salah dari Mario Hermoso. Itu bola ke kepala dia dan masuk, jadi nggak sengaja. Artinya memang melawan Atletico Madrid sebenarnya Madrid sudah tampil lebih baik di lini belakang ya, walaupun tentu masih ada beberapa kali bolong di lini belakang dari Real Madrid, cuman sudah lebih baik ya. Hanya ada satu kebobolan di menit-menit terakhir, dan itu pun karena tidak sengaja ya. Jadi kalau gue lihat ya, Real Madrid ini memang sangat luar biasa, bahkan dengan catatan ya mereka baru saja ditinggal Casemiro. Tapi memang itu tadi ya, pembelian pemain seperti Camavinga kalau nggak salah 2 musim lalu, kemudian Tchouameni ya, ini memang sudah dipersiapkan secara gradasi ya untuk regenerasi lah gitu satu sama lain. Jadi Tchouameni sudah mulai mendapatkan tempat menggantikan Casemiro, menemani duo senior mereka, Toni Kroos dan juga Luka Modric yang kemarin tampil sangat luar biasa. Nah, satu lagi yang gue mau ceritain sama lu, kalau kita lihat dari 2 gol yang tercipta, ini menunjukkan bagaimana trio lini depan ya, trio apa nih namanya ya, mungkin trio VAR aja kali kita bilang ya, Vinicius, kemudian Valverde dan juga Rodrigo ya, benar-benar cair ya. Ini salah satu kelebihan tim yang tidak punya bintang dalam tanda kutip ya. Artinya dengan Benzema mereka nggak ada masalah. Benzema juga kita tahu mau turun ke bawah, mau melayani walaupun dia adalah big star, tapi kadang-kadang dia juga sebagai target man ya, tentu senang dilayani. Tapi tanpa Benzema pun kita lihat kemarin turun trio VAR ini sangat luar biasa,
Jadi ada satu momen Vinicius itu gol pertama kalau lu lihat itu sebenarnya yang buka ruang itu si Vinicius yang lari-lari gitu kayak tuyul. Kemudian Rodrigo yang dapat bola dan gol. Nah kemudian gol yang kedua juga sama ya. Ini juga hasil kerjasama dari lini depan mereka, kompekan mereka tiga-tiganya itu bekerja sama ya. Dan bahkan ketika Valverde golin, yang mana Vinicius sebenarnya juga tentunya punya ambisi untuk mencetak gol, dia tidak sungkan-sungkan ya. Beda mungkin dulu saat ada Ronaldo ya, ada satu momen dua momen ketika dia nggak mencetak gol, teman yang mencetak gol dia nggak terlalu suka. Jadi ambisinya ini lebih merata, gak hanya tertumpu di satu pemain. Ini sebuah situasi yang luar biasa di lini depan Real Madrid. Jadi mereka benar-benar hanya tinggal menjaga motivasi dan apa ya, kepercayaan diri. Kepercayaan diri mereka udah ada ya, tapi menjaga motivasi dan mungkin suasana, moodnya, tinggal itu. Tapi kalau cara bermain, kemudian skill individu, ini gua rasa sangat gila banget Real Madrid ya. Dan kita akan lihat jadwal berikutnya setelah international break, mereka akan menghadapi lawan yang ya with all respect ya, sebenarnya ada di ya di bawah mereka lah, lawan Osasuna. Walaupun juga Osasuna cukup berat, terutama ketika mereka main di kandang ya, hanya kalah sekali dan 3 kali menang ya. Tapi kali ini mereka akan away, Madrid yang akan menjamu sebagai tuan rumah sebelum akhirnya nanti akan menghadapi Shakhtar Donetsk di Liga Champions ya. Jadi itu kemenangan ke-6 berturut-turut di La Liga membuat Real Madrid sangat ya berhak lah ya tentunya mengisi hingga sana di puncak, walaupun Barcelona menguntit di peringkat kedua dengan poin 16 atau selisih 2 poin. Oke, jadi itu aja dua tim yang lagi kedinginan di puncak klasemen, dari Arsenal dari dari Inggris dan juga Real Madrid dari La Liga ya. Kenapa gua hanya membahas dua tim ini ya, karena kalau kebanyakan gak ada waktunya ya, dan juga ini yang cukup seru dan kelihatannya lagi on fire. Oke, terima kasih teman-teman semua udah meluangkan waktu menonton video gua. Jangan lupa jaga kesehatan. Kita jumpa lagi di edisi yang lain dan salam sehat. Ciao.